untuk menghormati haknya anak. Mulai sejak kecil dihormati haknya anak itu. Kemudian sering sekali kita menjadikan pelampiasan anak ini dari kemarahan kita. Tadi keluar deh. Masalah kita dengan sesama, misalnya dengan orang tua, dengan bapaknya misalnya. Kemarahan kita dengan bapaknya kita lampiaskan ke anak. Ya kan, sering sekali itu terjadi. Jadi kemarahan-kemarahan kita, segala sesuatu yang kita lakukan pada usia anak 1 sampai dengan 6 tahun itu akan membekas. Kalau kita ingin diperlakukan sama, dihargai, dihormati anak dan disayang anak, maka lakukan itu pada usianya di masa dia membutuhkan. Enggak lama Bu, usia 6 tahun itu enggak lama. Lulus dari TK dia sudah kenal dengan anak-anak kelas 1, ya. Sudah dengan teman-temannya kelas 1 SD, ibu akan merasakan perbedaannya. Dulu waktu masih TK, masih PAUD, dia merengek, minta ikut. Ketika sudah mulai kelas 1, kelas 2, dia justru sudah karena dia ingin bermain dengan teman-temannya. Maka kedekatan itu makin lama makin berkurang. Kedekatan itu makin lama makin berkurang. Tapi ingat Bu, ini hukum alam, di mana anak semakin dia membesar, semakin dia bertumbuh dan berkembang, dia akan mendapatkan fase yang baru, lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, temannya makin banyak, pengalamannya makin banyak. Maka kita sebagai orang tua kadang-kadang dekat sama anak. Ibu perhatikan, dekat sama anak tapi nggak lekat sama anak. Ya dekat kan Bu, orang saya berhenti bekerja karena anak. Jadi saya sekarang di rumah aja. Oke, tapi kenapa anaknya tidak dekat? Saya tidak dekat. Ya salah dia sendiri. Orang saya kan setiap hari di rumah. Oke. Apa yang Ibu lakukan di rumah? Saya dagang. Lalu ya saya jualan. Anaknya di mana? Dia nonton TV di dalam. Terus kapan dekatnya? Dekat Bu. Saya nggak kemana-mana. Tapi kehilangan kedekatan. Dekat tapi kehilangan kedekatan. Aduh ini sayang banget. 0 sampai dengan 6 tahun adalah masa paling keemasan, masa paling penting dalam pertumbuhan anak. Bahkan ini mempengaruhi ketika dia menjadi orang dewasa kelak. Bu, keluarga ini ada di tangan kita. Kita sebagai ibu adalah madrasah pertama. Sekolah pertamanya anak ada di tangannya kita sebagai seorang ibu. Ya, ada lagunya Bu, kita nyanyi dulu boleh? Boleh ya? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah puisi yang paling bermakna adalah mutiara tidak datar adalah luar biasa. Keluarga itu menjadi hal yang paling penting. Mutiara yang tiada berharga itu, tidak ada yang lebih berharga dari mutiara itu, dan mutiara itu adalah keluarga. Nah, berada di PAUD Salsabila adalah pilihan tepat. Kenapa saya bilang pilihan tepat? Karena semua guru-gurunya sudah dilatih mengajar, dilatih bukan hanya kenal saja tapi tahu karakternya anak, sehingga pendekatan guru ke anak itu lebih tepat. Ada anak-anak yang koleris, bagaimana guru menghadapinya. Dan alhamdulillah, bukti bahwa guru-guru di PAUD Salsabila ini sudah sewayangnya mengajarkan anak adalah dengan keluarnya nilai dari akreditasi, nilainya B. B ini luar biasa Bu, karena masih banyak lembaga lain yang dapatnya nilai C, nilai cukup. Tapi Salsabila tadi bu gurunya bilang, ya Bu, sekolah kita jauh Bu, adanya di persawahan. Kepala sekolahnya bilang jalannya goyang-goyang ya Bu, tapi bukan di mana tempatnya, tapi bagaimana guru-guru mengajar anak-anak ibu itu adalah yang utama. Karena mau dimanapun gedungnya sebagus apapun, berada di kota yang ramainya kayak apapun, tapi kalau gurunya belum mampu, nilainya mungkin tidak akan B. Dan ini luar biasanya nilainya B. Kasih tepuk tangan dong Bu, luar biasa. Nah, jadi jangan ragu lagi. Kalau punya tetangga, punya teman, punya saudara gitu ya, sahabat yang anaknya belum bersekolah, ajak ke TK Salsabila, PAUD Salsabila. Karena PAUD Salsabila sudah melewati masa ujinya.
dan masa ujinya nilainya baik, maka kemudian dia akan menjadi satu kebanggaan buat kita ketika menyekolahkan anak-anak kita di Salsa ini. Gitu ya Bu? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jalannya mesti harus dibangun Bu. Oh, ada Bunda PAUD tuh. Nah, jadi penting juga kenapa alhamdulillah hadir di sini ada Bunda PAUD. Nanti Bunda PAUDnya bisa nyolek-nyolek Pak Lurahnya ya, Pak. Salam dari Salsabila, katanya jalannya minta tolong dulu dibagusin. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi menjadi hikmah buat kita. Oh iya, berarti ada jalan. Dan Bunda PAUD juga bilangnya baru sekali ya Bunda ke sini ya. Nah alhamdulillah gitu ya, dengan adanya parenting ini Bunda bisa hadir di sini, dan insya Allah ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Pak Lurah. Bawa anak-anak ke satu bawa ke mall misalnya gitu ya, terus kamu minta sesuatu guling-guling, pernah nggak Bu? Atau ke Indomaret atau mana-mana bawa, terus tiba-tiba nangis minta sesuatu dan guling-guling, pernah ngalamin? Bagaimana cara mengatasinya? Saya pernah melihat seperti itu, terus orangnya udah gini, udah nanti aja, kan tadi udah janji di rumah gak beli. Terus anaknya nggak mau, muter, terus saya gini, diamnya tapi dicubit, diam nggak, wah makin kencang, gitu ya karena dicubit. Padahal ada caranya, mau tahu Bu caranya? Caranya adalah ini secara psikologi. Ketika anak meminta sesuatu, nggak apa aja, pokoknya minta ini, minta itu harus guling-guling. Terus kalau minta, mau sekarang, sampai gitu, terus sampai nangis. Nah sebenarnya itu adalah pola. Bagaimana kita memperbaiki pola ini? Caranya adalah buat satu komitmen. Enggak, kalau masih guling-guling enggak. Kita guling-guling di mall, terus orang ngeliatin, astaga, padahal mintanya cuma es krim 5.000 perak. Mamahnya pelit banget, anaknya guling-guling. Enggak. Sekarang ini di Cilegon sedang ada marak ibu-ibu muda ya, sama kayak ibu semuanya cantik-cantik gitu, membiarkan anaknya guling-guling, dia diem. Itu kebanyakan di mall dan sering saya temui, dan saya tahu pasti ini sedang terapi. Jadi itu bagian dari terapi. Anaknya guling-guling nangis, rasanya kalau cuma es krim 5.000 kita semua pasti bisa belikan. Tapi kan uang 5.000-nya, polanya yang mau kita robah. Oke, bangun dulu, bangun. Nggak mau, guling-guling, ya kan? Terus kita malu sama orang, ya udah ayo, dilihatin orang, malu, gitu kan? Oke, besok dia akan mengulang hal yang sama ketika meminta sesuatu. Karena apa? Polanya adalah dia harus memaksa supaya mamanya berikan. Kenapa bisa begini? Mungkin kita mundur. Mungkin ini anak pernah dijanjikan sesuatu tapi belum ditepati. Contoh, beli tas baru nanti kalau ayah pulang. Tas baru nanti kalau ayah pulang. Ayahnya pulang lupa sama tasnya, ya kan? Beli sepeda misalnya. Nanti kalau mama punya uang. Dan dia kan nggak tahu seberapa banyak uang itu. Yang dia lihat mamanya pegang uang, tapi nggak belikan sepeda. Nah, itu kan menjadi cikal bakal ketika meminta sesuatu dia guling-guling. Karena sudah muncul rasa tidak percaya anak terhadap orang tuanya. Bagaimana mengembalikannya? Kita robah polanya. Pokoknya kalau nggak berdiri, enggak. Dan harus tega. Ya, nggak usah malu karena sekarang sudah banyak ibu-ibu juga yang melakukan. Jadi ini menjadi terapi bersama buat kita. Ketika anak guling-guling berdiam, nggak apa-apa. Terus ada orang yang bilang, kenapa sih Bu, kasihan kalau anak nangis? Maaf Pak, ini sedang diterapi. Sudah stop. Nggak ada lagi yang bisa komentar. Bahkan waktu saya pernah mengantari ada orang tua, saya dampingi, diantarkan untuk merubah polanya anak, itu ibunya nggak tega gini. Gimana? Tahan, guling-gulingnya. Aduh gimana ini, nggak enak saya dilihatin orang. Nggak apa-apa, saya bilang. Terus ngegas terus anaknya. Gimana ini, kasihan. Nggak apa-apa. Mending kita tega hari ini daripada kita menyesal, karena nanti pola ini akan berlanjut sampai dia dewasa.
Bu, pernah dengar nggak? Ada anak berontak bahkan sampai terjadi hal-hal anarkis hanya karena anak minta sesuatu pada orang tua. Misalnya pembagian harta warisan, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena apa? Polanya ketika kecil itu tidak dirubah. Iya, kalau kita jadi orang mampu semuanya yang bisa masing-masing anak kita berikan. Bagaimana dengan orang tua yang tidak punya? Ya kan? Maka itu pun bisa terjadi. Maka ayo sekarang kita robah polanya. Polanya dirubah supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang ketika meminta sesuatu diminta dengan cara yang baik. Nah, ini pola asuhnya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ada nanti teman-teman nih, bunda-bunda nih, mama-mamahnya, ada yang mau ditanyakan boleh. Bu, anak saya kenapa ya susah banget bangun pagi mau berangkat ke sekolah? Ada nggak yang kayak gitu? Ada? Ada ya? Oh, keren. Kalau nggak ada, keren, tepuk tangan dulu buat semuanya. Karena ini paling sering terjadi di PAUD. Bu, mau bangun pagi itu susah anaknya. Kadang-kadang udah baris anak-anaknya ini mau belum bangun gitu ya. Tapi kalau di sini nggak ada. Kalau ada, gitu, kalaupun ada caranya. Mau tahu, Bu? Sebelum tidur dijanjikan anak itu, maaf besok kita akan bangun lebih pagi karena besok berangkatnya tidak terlambat. Besok kita akan berangkat pagi-pagi supaya sampai sana belum berbaris. Oke ya, hari belum akan jadi, hari kedua belum. Tapi kalau itu diulang-ulang, bisa akan masuk ke dalam program alam bawah sadarnya. Apalagi melakukan itu dengan mengelus bagian leher atas sampai dengan pinggang bawah. Kadang-kadang gini Bu, siangnya kita marahin, kita cubit, pas malam anak tertidur kita nyesel melihatin anak. Aduh, kenapa sih saya harus gitu ya? Aduh, lihat mukanya tertidur pulas ya, tanpa dosa. Kadang-kadang kita nangis ya, keluar air mata. Benar nggak Bu? Tapi air mata buaya Bu, karena besoknya diulang gitu ya. Besoknya diulang lagi. Tapi ada caranya. Bagaimana menyembuhkan luka batinnya? Kita coba nanti Bu. Setiap menjelang tidur malam, setiap anak menjelang tidur malam, itu lakukan. Dan ini ahli bilangnya harus 21 hari untuk merubah itu. Kita sudah sering melakukan sesuatu yang bikin anak sedih, anak nangis, anak marah gitu ya, menyakiti hatinya. Caranya sebelum anak tidur gitu ya. Kalau misalnya dipanggil masih nyaut, misalnya Dek, berarti belum. Tapi kalau sudah gini Dek, udah berat banget, mulai di hipnoterapi sama ibu. Sayang, pintar, anak soleh. Elus bagian leher atas sampai bagian bawah. Kenapa harus dielus? Karena untuk menghasilkan yang namanya hormon endostrin, di mana anak itu merasa nyaman banget ketika dielus. Elusannya tidak boleh berhenti, jadi nggak begini, tapi langsung dari atas sampai bawah, tidak putus, supaya untuk menghasilkan yang hormonnya itu. Elus bisa dari atas ke bawah, bisa melingkar. Kemudian ucapkan. Yang pertama adalah maaf. Kita perlu minta maaf sama anak. Maaf ya sayang, pertama tadi saya. Jadi jangan malu untuk mengucapkan kata maaf. Itu akan masuk ke alam bawah sadar saya. Maaf ya sayang, pintar. Mama saya. Ulang-ulang. Maafin mama atas yang dilakukan tadi. Maafin mama. Terus kemudian sampaikan apa yang diinginkan. Anak soleh, anak solehah, mama saya pintar ya sayang ya, rajin sholatnya, rajin belajarnya, rajin berangkat sekolah. Gunakan kalimat-kalimat positif. Jadi bukan gini, jangan nakal ya, jangan malas ya, itu kalimat negatif. Tapi apa yang kita inginkan, kita pengen dia rajin, kita pengen dia sholatnya ini. Jadi yang kita inginkan disampaikan. Anak soleh, anak solehah, rajin sholat sayangnya, rajinannya, pintar. Ulang-ulang kalimat itu kita hipnoterapi ke anak dengan menggunakan sentuhan itu. Dan menurut ahli 21 hari dia sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. 21 hari. Jadi ulangi itu selama 21 hari supaya masuk ke dalam sistem program dalam otaknya. Tapi ada pantangannya Bu. Dalam 21 hari ibu-ibu jangan marah sama anak. Karena
kemarahan, bentakan, apalagi nyubit, itu akan menghancurkan program yang sudah dibuat. Nah, jadi benar ya, kita kan disuruh Bu, tidak boleh emosi ya. Kalau kita sedang berdiri, emosi duduk, benar nggak Bu? Kalau kita duduk emosi, suruh berbaring, benar nggak? Karena ternyata memang emosi itu merusak sistem otak, baik sistem otak kita maupun orang yang mendengarkan. Terlebih menjelang tidur, jangan pernah Ibu perhatikan, jangan pernah anak dibiarkan tertidur dalam kondisi dimarahi. Ada orang tua yang ngomel sepanjang sampai anak tertidur dihantarkan dengan omelan. Jangan pernah itu terjadi di kita. Karena bagaimanapun apa yang kita tanam hari ini akan hari berikutnya. Dan jangan pernah kita menjadi orang tua yang merampas kebahagiaan anak. Meskipun namanya sayang. Pernah nggak Bu, anak sedang main, lagi enak-enak main, terus kita datang, main melulu, masuk, gitu. Padahal anak ketika dia bermain itu sedang dalam proses belajarnya. Jadi ketika menemukan anak yang sedang bermain, bukan bentakan, tapi mendekat. Sayang, pintar, sudah cukup mainnya. Ya, nanti boleh dilanjutkan besok lagi. Kalau sekarang waktunya untuk mandi. Jadi bukan balik, selesai bermainnya, apalagi udah bawa kayu, gak ada omongan tapi anaknya langsung aduh, langsung kocar kacir. Nah, jadi kita ingin semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat di masanya, anak-anak yang menjadi pemimpin di masanya. Maka mulai hari ini kita lakukan, perlakukan mereka sebagai seorang pemimpin. Insya Allah kelak akan menjadi sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kata Presiden Soekarno, tahu Presiden Soekarno Bu? Presiden keberapa? Presiden pertama Indonesia. Kata Pak Soekarno gini, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Kalaupun jatuh, jatuhnya di awan-awan. Jadi begitulah kira-kira ketika kita mau menghantarkan anak-anak kita menuju pintu gerbang cita-citanya, berikan kepada mereka, bangun mimpi mereka menjadi orang-orang hebat, bangun mimpi mereka menjadi orang-orang kuat di masanya. Jangan keluar dari bahasa kita sebagai orang tua, sudahlah nak, mama nggak mampu, ibu nggak mampu. Jangan pernah keluar kata tidak mampu. Sebagai orang tua kita berjuang, kita ikhtiar, kita harus mampu mengantarkan anak-anak kita menuju pintu suksesnya anak-anak kita. Sepakat ya Bu? Sepakat? Terakhir kita nyanyi dulu ya. Boleh? Bintang kecil di langit yang biru, amat-amat menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh anak-anak lebih akan kita semua sebagai orang tua, kita yang menentukan apakah anak-anak ini akan bersinar atau bahkan akan redup. Di tangan kita lah semua ini menjadi jaminannya. Kita sebagai seorang ibu adalah orang pertama bagi anak yang harus mengantarkan anak-anak kita menuju pintu suksesnya. Saya doakan semua mama yang berada di sini dikuatkan, disehatkan, dijadikan orang tua yang betul-betul hebat, karena mengantarkan anak-anak kita juga menjadi orang-orang hebat di masanya, pemimpin-pemimpin di masanya. Mohon maaf kalau ada yang mau ditanyakan, boleh lewat WA, boleh dicatat nomor WA-nya supaya nanti boleh berkomunikasi, boleh nanya apa aja boleh ke 0812 8485 0340. Ulang ya, 0284850340. Kalau orang lain datang ke saya pakai jam, setengah jam itu 500.000. Nah, kalau mama-mama salsabila gratis, free, boleh gratis. Nanti tagihannya ke ibu kepala sekolah. Oh, ibu kepala sekolah. Nanti tagihannya ke ibu kepala sekolah.
Ya, nanti mama bisa bilang, Bu, saya orang tua murid dari Salsabila, mau nanya ini. Nah, insya Allah langsung saya balas, gitu ya. Ya, sampaikan jawabannya seperti apa, triknya seperti apa, caranya seperti apa. Mudah-mudahan keberkahan berada bersama kita hari ini, karena kita ikhlas dan ridho bersama hari ini dalam rangka silaturahim dan belajar. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.